Komnas bedanya? HAM tugasnya kan sebagai penyelidik. Nah, tim ini mengurus korban-korban karena kasusnya atau peristiwanya belum diadili. Tapi ada sebagian dari korban itu belum terverifikasi secara lebih detail. Jaksa Agung belum menindaklanjuti ke penyidikan, hasil penyelidikan Komnas HAM. Pengalaman yang pernah terjadi waktu mengadili peristiwa di Tim-Tim dan Tanjung Priuk, kan itu dulu juga Komnas juga penyelidiknya, Agung, itu nggak repot. Ya karena saya percaya bahwa yang namanya upaya untuk kemanusiaan dan hak manusia ini akan selalu ada orang yang akan turut serta membelanya, itu aja. Halo Sobat Forum, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam program Menolak Lupa. Saya Hardi Hermawan dan program Menolak Lupa ini didedikasikan oleh Forum Keadilan TV. Kita akan membahas tentang segala hal yang mungkin mudah terlupakan setelah 25 tahun reformasi. Saya bersama dengan seorang aktivis hak asasi manusia, mantan komisaris Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang juga seorang pengajar dan juga sekarang aktif di tim pemantauan pemulihan korban HAM masa lalu. Saya bersama dengan Amiruddin Shahab. Apa kabar, Bang Amir? Baik, kabar sehat selalu. Jadi sudah dari Komnas HAM ke tim pemantauan? Iya. Memang masih perlu ada tim pemantauan itu? Perlu. Komnas HAM-nya nggak cukup untuk kerjain itu? Ya, Komnas HAM kan tugasnya lain. Apa ya? Komnas HAM tugasnya kan sebagai penyelidik. Nah, tim ini mengurus korban-korban karena kasusnya atau peristiwanya belum diadili. Jadi korbannya sudah sangat menderita, diadili belum? Diadili belum nih pelaku-pelakunya kan. Yang diduga sebagai pelaku belum diadili. Sudah bertahun-tahun, tapi korban ini kan nyata. Menderita benar. Harus dipulihkan. Dipulihkan oleh negara. Berupa apa? Macam-macam, ada 19 kementerian dan lembaga ditugaskan oleh Presiden untuk itu, mulai dari pembelian tentang kesehatan, beasiswa, bantuan ekonomi, ada fisik tentang rumah, macam-macam. Banyak sekali. Ada berapa banyak korbannya? Kalau berapa banyak korbannya itu hari ini kita belum bisa pastikan berapa ya. Tapi paling tidak menurut data yang sudah pernah dikumpulkan oleh Komnas HAM, diverifikasi oleh Komnas HAM sejak tahun 2000 berapalah itu ya. Sebelum saya di Komnas itu sudah ada. Jauh sebelum periode Anda? Iya, jauh. Itu ada sekitar, yang pasti ya sekitar 5.000-an. 5.000 orang? Itu korban pelanggaran HAM kapan? Itu dalam 12 peristiwa. Dalam 12 peristiwa? Dari 2014 sampai ke belakangnya tahun 66. Oh, 2014 ada pelanggaran HAM juga ya? Iya. 2014 itu yang mana? Yang terjadi di Papua. Oke. Ya. 2014 ke belakang. Sampai 65? 65. Yang banyaknya di kelompok 65 itu? Ya, paling banyak itu. Kenapa masif itu lebih masif? Iya, betul. Kalau yang lain kan dia ya sporadis di beberapa tempat. Lokal gitu kan. 98 banyak? 98 cukup banyak. Cukup banyak, tapi ada sebagian dari korban itu belum terverifikasi secara lebih detail. Harus diverifikasi lagi? Oh iya dong. Kalau nggak seorang ngaku-ngaku kan susah juga. Tapi kita tahu semua itu korban gitu loh. Enggak begitu. Ini kan urusan dengan negara, bukan dengan LSM. Negara itu kan harus pasti. Karena ini soal anggaran negara kan. Salah-salah malah kita dijemput polisi. Jadi kriterianya apa kalau gitu? Kriterianya itu adalah orang yang memang bisa membuktikan, ya, atau bisa memberikan keterangan dan juga ada saksinya bahwa dia memang korban dalam peristiwa itu. Yang disebut korban itu kayak apa? Ya contohnya saya ambil contoh lah kayak di Lampung tahun 84. 89. 89. Peristiwa Talang Sari Lampung. Misalnya itu betul-betul orang di Talang Sari. Dan dia dikuatkan oleh orang yang juga pernah bersama dia dalam peristiwa. Kalau pernah dijemput terus digebukin 24 jam itu masuk nggak? Cuman segitu aja gitu? Ya bisa masuk. Bisa ya? Asal bisa diverifikasi gitu. Nah itu tugasnya Komnas. Wah, kalau tim ini hanya menerima dari Komnas. Gitu. Jadi 5.000 sekarang? Sekitar itu. Berapa anggaran disiapin untuk itu?
Nah kalau cerita itu anggarannya sekarang sih minim. Itu dapat apa? Nah ini yang sedang kita coba upayakan. Makanya ini sangat tergantung juga dengan keseriusan presiden memerintahkan menteri-menterinya itu. Kan udah ada apa? Impres atau perpres itu? Impres. Instruksi berarti kan? Iya. Masa nggak serius juga? Ya tapi Bung Ardi tahu lah kalau udah masuk birokrasi kan banyak cingkuneknya itu kan. Muter-muter dia. Anda alami juga sekarang? Oh iya, makanya ini saya tempo hari ada yang saya marahin aja tuh orang kementerian. Karena apa? Repot. Muter-muter. Saya bilang ini perintah presiden, kalau ini nggak jalan salah lu. Saya bilang. Jadi sekarang ada perintah untuk memberikan pemulihan. Pemulihan ya. Kepada para korban HAM karena dia menjadi korban sementara pelakunya belum diadili. Kenapa belum diadili? Ya banyak jawaban bisa diberi, tapi saya mau pada proses hukumnya saja yang pasti ya. Jaksa Agung belum menindaklanjuti ke penyidikan, hasil penyidikan Komnas HAM. Jadi tahapannya itu kalau ini pengadilan HAM jadi artinya ya, kan? Pengadilan HAM. Pengadilan HAM itu bermula dari Komnas HAM. Ya. Dia melakukan semacam penyelidikan dan penyidikan atau penyidikannya Jaksa Agung. Penyelidikan saja di Komnas HAM. Investigasi. Ya semacam itulah. Semacam itu ya. Lalu hasilnya dikasih ke Jaksa Agung. Dikasih ke Jaksa Agung. Jaksa Agung harusnya memproses penyidikan dan penuntutan. Itu kalau sudah masuk ke Jaksa Agung seperti kasus hukum biasa lainnya, diproses Jaksa Agung diserahkan ke pengadilan seperti itu atau beda lagi? Ya. Jadi Jaksa Agung, ini kalau kita ikuti undang-undang ya, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, hasil penyelidikan Komnas HAM itu ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung ke penyidikan. Nah dia harus menyimpulkan. Jadi penuntutan. Ini bisa dituntut atau tidak ke pengadilan, gitu loh. Nah proses ini yang kesananya pengadilannya biasa, dia pengadilan negeri. Enggak, pengadilan HAM. Pengadilan HAM khusus. Membentuk pengadilan HAM itu bagaimana? Ya tinggal angkat hakimnya melalui Mahkamah Agung, tunjuk hakim khusus HAM. Sidang per sidang? Ya, nanti di sidang persis seperti pengadilan biasa. Oke, jadi artinya ada hakim khusus HAM yang belum tentu dari Mahkamah Agung? Campur. Atau dari sana? Undang-undang memerintahkan itu mix. Repot nggak bikin itu secara politis? Pengalaman yang pernah terjadi waktu mengadili peristiwa di Tim-Tim dan Tanjung Priuk, kan itu dulu juga Komnas juga penyelidiknya, Agung, itu nggak repot juga. Secara teknis mudah. Jadi sulitnya di mana kalau gitu? Saya nggak tahu. Itu yang terjadi 20 tahun ini. Saya selama di Komnas 5 tahun, bolak-balik di bawah koordinasi Menko Polkam dengan teman-teman dari Jaksa Agung ya berdebat terus soal ini. Apa alasannya katanya? Ya kalau teman-teman dari Jaksa Agung alasannya ya teknis pembuktian, teknis saksi, barang bukti, macam-macam. Jadi berkutat di alasan-alasan semacam itu. Alasan-alasan prosedural. Sementara korban keleleran. Korbannya terus menderita. Sudah menderita kena masalah, berkepanjangan, semakin down. Oke. Nah, lalu diambil jalannya, katakanlah apa ya ini? Pintu samping lah. Pintu samping untuk sekadar menyelamatkan kebutuhan dasarnya. Dan juga supaya korban itu nggak kehilangan harapan untuk hidup. Korban tidak kehilangan harapan. Emang iya gitu. Anda masih punya harapan dengan penegakan HAM? Nah, gini Bung. Gimana? Orang seperti saya di dunia haji manusia itu harus selalu optimis. Iya. Kalau orang seperti saya nih pesimis, Anda bisa bayangkan korban itu akan seperti apa? Jadi saya selalu dalam semua forum banyak tanya seperti ini. Saya selalu optimis karena saya harus meyakinkan korban ini bahwa harapannya. Tapi apa? Tunjukkan juga apa yang bisa membuat Anda selama ini masih bisa menyimpan optimisme. Ya karena saya percaya bahwa yang namanya upaya untuk kemanusiaan dan haji manusia ini akan selalu ada orang yang akan turut serta membelanya. Itu aja. Kepercayaan itu saja, sangat subjektif. Iya, pengalaman 25 tahun ini ngajarkan saya itu penting. Artinya kondisi objektifnya nggak ada yang bikin Anda optimis dong? Ya, terserah aja yang lain bilang gimana. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama Menolak Lupa.
Berdasarkan aturan hukum yang ada hari ini, hukumnya harus diselesaikan melalui pengadilan. Dan pengadilan HAM itu sepanjang sejarah Indonesia baru menyangkut soal Tanjung Priuk, tim-tim, dan tim-tim. Lainnya masih gelap. gelap. Yang kenyataannya hari ini itu belum bisa diadili, dah gitu aja. Nah, kita butuh itu diadili gitu, Pak.